Oke, eh, ini udah saya record, Pak. Udah Pak record. Jadi, kira kita macam biasa aja kita ngomong kayak nggak ada kamera. Cocok? Iya. Jadi, kalau Bang Edwin atau Pak Win mau ngomong, mic-nya jangan lupa dinaikkan. Karena nggak ketangkep nih audionya. Oke ya kawan-kawan. Jadi kami sekarang di Warkop Bang Edwin. Apa benar warkopnya ini? The Classical Coffee. Ada di Hinai, Kabupaten Langkat. Nah, biasa kami di sini setidaknya seminggu sekali ngobrol-ngobrol. Tapi kami punya ide pula. Biar obrolannya nggak kemana-mana, bukan nggak kemana-mana, emang harusnya kemana-mana, nggak cuma ada di kami aja. Jadi kami kepikiran untuk kami dokumentasikan. Oke, gitu Bang Edwin ya. Bang Edwin ngomong dulu, jangan diam-diam aja. Haha. Nah, inilah obrolan malam Jumat kita di The Classical Coffee bersama dengan Pak Wiwin Nah, Pak Wiwin. sebagai narasumber kita. Nah, sebetulnya Bang Edwin, Pak Win, tanpa kita sadari, 3 minggu yang lewat, 2 minggu yang lewat, 1 minggu yang lewat, kita nongkrong di sini nih memang malam Jumat, Ya betul. ya kan? Kayaknya udah jadi jadwal Nah. pribadi kita gitu ya kan. Malam Jumat. Oke, biasa kami ngobrol tentang apa aja lah pokoknya di sini. Apalagi ada Pak Wiwin, udah nggak ragu lah kita tentang apa aja lah, apalagi budaya kan. Wah, jadi sekarang kita mau ngobrol apa ini? Kira-kira yang menarik lah gitu. Di sekitaran kita aja lah dulu kan. Yang paling dekat sama Warkop ini, apa Bang Edwin kira-kira? Bang Edwin orang sini nih, Iya iya iya. ya kan? Ya lebih tepatnya sih sebenarnya Warkop ini ada di Jalan Lintas. Tepatnya di Kecamatan Hinai, Desa Jalinsum. Batu Melenggang. Jalinsum ya? Iya betul. Jalan lintas Sumatera ya? Oke. Terus Bang Edwin? Gimana apa Pak lagi? Win? Oke, baik. Jadi saya tadi tertarik juga nih, kenapa seperti kebetulan gitu kan. Iya. Jadi bicaraannya sebelum ke Batu Melenggang, kenapa hari Jumat kan gitu. Atau malam Jumat ya. Sebenarnya ini Iya, kan kebetulan. malam Jumat ini kalau orang Muslim itu kan hari besarnya itu Jumat sebenarnya. Iya, Jumat Pak ya? Bukan Minggu gitu. Heeh. Kata Minggu itu sebenarnya Ahad bagi kita gitu kan. Siklus 7 hari. Ya, jadi ini kebetulan sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang mana tinggal menunggu hilal turun, maka kita tahu, maka kita akan memulai sahur. Mungkin Iya. tidak lama lagi, sekitar mungkin diprediksi di hari Rabu atau Kamis itu. Iya. Ya, karena jam waktu putaran siklus bulan gitu kan. Makanya kita harus menunggu bulan. Kenapa enggak kita tetapkan saja hari Kamis itu puasa. Karena ya memang terkadang hitungan matahari ini ternyata salah kan gitu. Itu makanya kemarin kita 28 hari Februari itu. Iya. Bukan setahun gitu. Jadi 365 hari itu terkadang dia harus berganti jadi jadi 366 gitu ya. Oke. Nah jadi siklus matahari dan bulan ini memang 1 minggu kita putaran 7 hari. Kenapa seminggu jadi 7 hari? Karena memang dunia ini diciptakan dalam 7 masa kan begitu kan. 7 masa Pak ya? 7 masa. Awak nggak paham itu apa Ya itu kan? 7 masa yang gimana Dari itu? gelap akhirnya menjadi terang, lalu diciptakanlah semesta sampai diciptakannya alam ini dalam 7 masa kan gitu. Jadi begitulah proses penciptaan semesta
Dan begitu juga makanya adanya 7 lapis langit. Dan juga kalau kita kait-kaitkan kepada makom juga di dalam Islam ada 7 makom. Dan dulu dosen saya Irwansah mengatakan ada 7 makom bunyi nada. Maka itu ada hubungannya dengan 7 Si. lafaz yang ada di dalam diri manusia kan gitu. Iya. Jadi saya melihat ada yang menarik. Karena hampir sepakat kita di daerah dunia timur ini menyatakan bahwasanya kehidupan yang ada di semesta ini memang kita sepakat adanya dunia yang di luar dan ada dunia yang di dalam atau inward dan outward kan gitu kan. Sehingga kosmos itu hanya dipahami di dunia timur. Adanya dunia ini, makanya kalau Descartes mengatakan cogi to ignosum. Aku berpikir maka aku ada. Maka timur mengatakan aku ada maka aku berpikir. Kan kira-kira begitu. Oke, filosofinya seperti itu. Sorry Pak, sorry. Mic-nya jangan ditutup dan harus tepat di depan mulut. Oh ya, betul. Seperti ini, cek. Iya, oke. Masuk ini? Masuk, mantap. Karena nggak hidup itu. Iya, tapi kurang jelas dia. Apa Ya, yang harus di satu, depan mulut. cek. Oh, Iya. kurang kuat ya. Nah, itu mantapnya segitu dia. Jadi makrokosmos dan mikrokosmos gitu. Manusia itu ternyata adalah globe perkecilan daripada alam semesta. Yang ada kita lihat ini sebenarnya adalah manifestasi dari dalam diri kita. Makanya ada yang di luar. Kira-kira begitu pemikiran-pemikiran filosofi yang ada di timur. Terbalik dengan yang ada di barat. Mereka berbicara alam yang di luar baru. Itu yang menjadi fokus mereka. Kalau kita yang di timur fokusnya adalah fokus dalam. Fokus diri. Kira-kira gitu. Jadi kaitannya dunia Melayu itu juga karena dia merupakan salah satu suku bangsa itu juga memiliki falsafah yang sama. Kenapa Melayu juga memikirkan yang sama? Karena Melayu itu juga kalau kita tarik dari cerita sejarah itu juga berhubungan dengan Himalaya. Jadi Himalaya adalah berada di daerah pesisir di perbatasan antara India dan Cina. Ada puncak Himalaya yang mana dulu di kaki gunung Himalaya itu ditempati oleh suku-suku bangsa Barbar. Yang suku bangsa Barbar itu adalah suku-suku bangsa liar. Yang mana mereka itu juga berkebangsaan India. Gini Pak, barbar ini sama seperti apa yang anak muda sekarang pikirkan. Ya barbar yang anak muda sekarang pikirkan dulu juga kayak gitu, barbar itu. Ya, suku bangsa Barbar ini suku-suku kecil yang dulunya itu berkelompok-kelompok. Dikatakan Barbar ini suku-suku bangsa liar yang mereka hidup di pegunungan-pegunungan. Yang dia dulu kan di India itu banyak suku-suku bangsa. Ada Arya, ya kan, ada Munda, ada suku Indra, ada suku Kola. Jadi ini suku-suku bangsa kecil. Makanya mereka mengatakan Melayu itu Malaya, Himalaya. Dan di dalam bahasa Tionghoa atau Cina, mereka mengatakan Malayue. Yang artinya negeri mula-mula dalam bahasa Cina. Malayue. Melayu. Negeri mula-mula. Kenapa mereka mengatakan negeri mula-mula? Makanya kita kadang-kadang mikir juga. Apakah memang dari sana berpindahan manusia ke daerah kita. Atau dari kita malah yang berpindah ke sana. Ini baru akhirnya balik lagi kemari. Bisa jadi, kita juga nggak tahu ini. Bisa jadi sebuah
teori konspirasi juga itu ya Pak ya. Ya, karena kita juga pernah mendengar bahwasanya ada yang namanya benua Atlantik, kan kira-kira gitu ya. Ya, betul. Yang mana benua Atlantik itu konon dulu katanya ditempati oleh gunung-gunung berapi. Karena hanya di daerah gunung-gunung berapi, di situ adanya emas. Karena logam emas itu keluar dibawa oleh larva dari perut bumi. Karena ingat, emas itu logam mulia Ya. yang hanya ada di perut bumi. Bagaimana dia bisa sampai ke permukaan? Gak mungkin itu dibor sampai segitu jauhnya. Belum ada teknologi apalagi di masa dulu. Tetapi itu dibawa sama lahar. Maka kita lihat ya di daerah sekarang Freeport itu sebenarnya ada puncak gunung yang berapi di sana. Dan hari ini di daerah Sumatera Utara, itu di daerah Mandailing, itu juga dibuat pengeboran atau penggalian untuk mencari emas, mendulang emas. Oh, mendulang emas. Mandailing, Pak. Iya, di Mandailing sekarang. Itu ada namanya Gunung Malea. Ah itu juga, coba. Ada namanya Gunung Malea. Ada hubungannya dengan Himalaya loh. Yang awak Di daerah tahu, Mandailing. yang awak tahu gunung tuanya di sana. Ya gunung tua itu bukan gunung sebenarnya, daerah Itu kawasan daerah, daerah. iya. Tapi ada namanya Gunung Malea, ada namanya Sigantang. Itu sekarang dibedah itu. Diambil emasnya. Bahkan itu sekarang dijual, termasuk saudara saya sendiri itu menjual sebagian tanahnya sekitar 5 hektar itu untuk mengambil dulang emas. Kenapa? Karena di sana itu Sorik Marapi. Gunung Sorik Marapi itu adalah gunung aktif. Gunung berapi aktif. Sehingga jalur-jalur larva itu membawa logam-logam mulia. Oh, Itu makanya yang membuktikan Mandailing itu punya bulang yang mana di atasnya itu ada Iya. mahkota-mahkota Iya. emas. Karena memang di sana itu penghasil emas. Mandailing ya. Dan dulu Sumatera itu dikatakan Suwarna Dwipa. Jawa itu dikatakan Jawa Dwipa. Kan gitu. Suwarna itu dalam bahasa India adalah emas. Pulau emas. Bahkan dalam hikayat dulu, saya lupa apa namanya ratunya, dikatakan ada sebuah daerah kerajaan yang mana di daerah itu kurang lebih di daerah Andalas. Andalas itu dulu nama Sumatera Andalas ya. Sumatera itu bahasa kunonya Andalas. Oh. Di tanah Andalas itu ada sebuah kerajaan yang dindingnya aja terbuat dari emas. Itu yang menarik minat dari luar negeri itu datang kemari. Tunggu, Jadi- ini masih di Mandailing itu? Ya di Mandailing mulai dari Aceh kita sampai Mandailing. Oke. Sumatera Yuk. kita katakan. Kita nggak Oke. tahu persis ini yang mana ini. Tapi yang pastinya ada sebuah kerajaan di daerah Sumatera ini yang dulu penghasil emas dan jaya sekali di masa itu. Jadi itu yang menjadi alasan mengapa kita dikatakan dijajah 350 tahun. Kita dibodohi oleh sejarah. Mereka bilang bahwasanya para penjajah itu mulai Portugis lah kita katakan, Eropa datang kemari untuk berdagang rempah-rempah. Itu kan nggak masuk akal. itu motif mereka itu ya Pak ya. Mereka yang Nggak masuk berdagang. akal. Memangnya mereka mau buat gulai baung? Kita yang punya itu di sini. Iya kan? Gulai bawang. Resepnya cuma kita itu yang tahu. Iya, mau buat apa orang itu? Mereka perlu kunyit buat apa gitu. Sementara Eropa itu kita tahu budayanya, makanannya juga nggak sama seperti kita. Rempah-rempah apa yang mereka harapkan? Jadi intinya sebenarnya memang benar 3G, Apa itu Pak? gold, gospel, satu lagi 3 itu mencari emas, ya penyebaran agama, dan satu lagi menjajah gitu, mencari wilayah baru.
Jadi sebenarnya Cari kekuasaan. cari ya. kekuasaan. Jadi 3G itu sebenarnya. Jadi emas. Karena dulu nenek moyang kita itu adalah pelayar, perantau. Membawa hasil bumi, bukan hanya bumi, tapi membawa emas-emas yang ada di sini ke luar. Orang di luar itu melihat, wah ini Anda berasal dari mana? Saya berasal dari jauh, dari Pulau Andalas. Membawa segitu banyaknya logam-logam mulia, maka mereka tertarik untuk mendatangi suatu tempat ini. Jadi dulu yang sampai kemari itu bermacam-macam bangsa. Mulai Cina, India, bahkan Rasulullah sendiri menyatakan akan besar Islam di timur. Dan itu belum dikerjakan sama para sahabat. Sampai 300 tahun Rasulullah meninggal, barulah bergerak para tabi'in, para wali-wali Allah itu dari Gujarat. Karena pesan Rasulullah tadi akan besar Islam di timur. Timur yang Di dimaksud mana itu di situ itu jaya nanti Islam. Karena di daerah itu adalah tanah yang kaya, yang subur, yang dikatakan tanah yang dirahmati. Maka oke. berjalanlah dulu ulama-ulama. Ada namanya Syekh Muhammad berjalan. Ada namanya Syekh Ismail. Mencari satu titik. Karena kata kuncinya dikatakan Rasulullah. Ketika kau nanti sampai ke tanah itu. Kan pertama ditanya sama sahabat. Apalah tanda-tandanya ya Rasulullah. Kalau kami sudah sampai di tanah yang bertuah itu. Tanda-tandanya. Kau akan berjumpa dengan seseorang nanti. Ketika kau menjelaskan mengenai tauhid ini. Maka dia akan bersahadat dan faham tentang ayat-ayat Quran. Walaupun dia tidak pernah, dia belum masuk Islam. Maka dicari masuk ke Patani Langkasuka. Masuk ke daerah Tumasi. Tidak ditemukan. Tahu Langkasuka? Langkasuka itu daerah Siam. Daerah Patani Darussalam. Thailand hari ini. Iya, Ya. Thailand hari ini. Dulu namanya Langkasuka. Sebelum jadi Patani namanya Langkasuka. Oke. Lalu bergerak ke daerah Singapura namanya Tumasi. Itu tidak juga dijumpai. Sampai menemukan daerah, masuk lagi ke daerah Barus. Enggak juga dijumpai. Iya baru. Tanda-tanda itu. Sampai Syekh Ismail sampai ke Aceh. Di Aceh, waktu itu belum lagi namanya Aceh. Masih Samalanga nama kerajaannya. Samalanga. Sama lah. Masih Samalanga, belum ada lagi Samudra Pasai. Samudra Pasai. Yang saya pikirkan tuh Aceh ya Samudra Pasai. Ya itu sebelum Samudra Pasai memangnya belum ada kerajaan, sudah ada. Sudah ada. Masih Jauh sebelum Samalanga itu berarti. namanya. Samalanga. Masih Samalanga. Oke. Nah, Baru tahu, awak baru tahu kan. iya, jauh sebelum Aceh. Aceh itu masih abad keberapa ya? Paling abad-abad ke sebelum itu lagi. Kerajaan Samalanga. Jadi di masa itu kebetulan Syekh Ibrahim itu sampai ke sebuah bukit. Di sana dia berjumpa dengan salah seorang yang namanya Marah Silu.